Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, bertemu lagi kita di dalam ibadah tengah minggu. Mari kita persiapkan diri kita untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami melalui kebenaran-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu ini bukan siapa-siapa, namun hamba-Mu ini Tuhan hanya sebagai alat. Kiranya Engkau sepenuhnya berbicara bagi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini saya mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya sampai hari ini saya bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara belajar kebenaran pada hari ini. Saya mau bersama-sama kita belajar dari Filipi 2 ayat 12. Mari kita baca firman Tuhan. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya belajar dan merenungkan firman Tuhan dari Filipi ini. Bagaimana saya kilas balik perjalanan pelayanan Paulus pada waktu itu. Dia mengajarkan jemaatnya di Filipi. Waktu itu Paulus dalam keadaan di penjara, Bapak Ibu Saudara. Di dalam keadaannya di dalam penjara, Paulus taat mengajarkan jemaatnya yang di Filipi ini. Kita tahu dan kita banyak juga belajar. Saya hanya kilas balik beberapa pengetahuan yang saya dapati dan saya pelajari. Di Filipi ini penduduknya itu adalah kebanyakan masyarakatnya budak, Bapak Ibu Saudara, dan banyak veteran perang. Nah, di Filipi ini jemaatnya banyak yang dilayani oleh Paulus dan teman-teman serekan pelayanannya di sana itu banyak wanita-wanita, Bapak Ibu Saudara. Banyak wanita di sana. Nah, saya merenungkan bagaimana surat ini disampaikan. Di Filipi ini Paulus tuh dengan taat dan setianya dia mengajar jemaatnya di sana. Sedangkan waktu itu dia tahu keadaan jemaatnya di Filipi itu dalam berbagai macam persoalan dan permasalahan kehidupan. Di sana kita buka lagi Filipi 2 ini Bapak Ibu Saudara. Ada pesan yang dapat kita petik dari surat
Rasul Paulus ini kepada jemaatnya, yaitu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mari kita sama-sama renungkan. Keselamatanmu kejarlah dengan takut dan gentar. Kita kilas balik lagi. Pada zaman itu pelayanan Paulus, memang Paulus ini benar-benar bayar harga, memberi nyawa Bapak Ibu Saudara. Dan saya memahami bagaimana yang namanya pelayan Tuhan, mengabdi sepenuhnya dengan Tuhan, komitmen dengan Tuhan benar-benar. Kita tahu latar belakang Paulus, dia adalah orang yang sangat jahat. Dia adalah pembunuh umat-umat Kristiani waktu itu. Dia adalah pembunuh. Kita tahu bagaimana dia cara kerjanya berdarah dingin, Bapak Ibu, membunuh tanpa ada belas kasihan. Tapi ketika dia selama perjalanannya dia mengalami pertobatan. Kita belajar bagaimana Paulus ini menjalani pertobatan yang benar-benar pertobatan yang menghasilkan buah dan menjadi teladan bagi kita saat ini. Kita belajar kebenaran firman dan kita tarik dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seorang gembala mengajarkan jemaat-jemaatnya. Dia dulu yang menjadi contoh. Dia dulu yang mau memberi hidupnya. Pengalaman saya mengikuti pelayanan selama saya 7 tahun. Setelah pertobatan saya mengikuti pelayanan. Bagaimana saya belajar keteladanan seorang gembala yang mengembalakan saya. Saya belajar, saya melatih diri saya. Saya mempunyai sosok yang benar-benar membimbing, menuntun saya dengan sabarnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau menghasilkan buah dari pertobatan, dari pelayanan kita harus siap dibentuk. Bagaimana cara pembentukan Tuhan itu macam-macam. Berbagai macam Tuhan membentuk kita. Dia melukis hidup kita. Dia gores kehidupan kita. Kuncinya kita mau tidak untuk berubah. Memang kalau untuk berubah, untuk menjadi dewasa rohani, itu benar-benar memberi nyawa. Benar-benar memberi nyawa. Benar-benar sepenuh, sebulat hati untuk siap. Karena kita tahu untuk apa kita hidup, untuk apa kita melayani Tuhan kalau tidak menghasilkan buah. Untuk apa kita dapat anugerah daripada Tuhan sampai saat ini kalau kita tidak menghayati anugerah yang sudah Tuhan beri. Kita tidak mengambil kesempatan yang sangat luar biasa ini. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dia mengubah kita, Dia menebus kita. Hendaklah kita sadar, Bapak Ibu Saudara, kita umat tebusan, bukan umat yang ditebus dengan barang panah. Kita benar-benar ditebus dengan darah. Nah, bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar memahami, kita renungkan, kita ini hutang kehidupan dengan Tuhan, hutang kebaikan dengan Tuhan. Bagaimana kita membalasnya? Tuhan sudah mengajarkan
Mari kita sama-sama hidup kudus, suci, tidak bercela. Kita belajar keteladanan Yesus. Kita belajar Injil yang benar. Memang kita sudah banyak mendapat kebenaran-kebenaran, tapi hanya sebatas pemahaman dan mengerti. Untuk tingkat melakukannya, itu bisa dinilai setiap orang. Untuk melakukannya ini memang sulit Bapak Ibu, dan memang perlu latihan. Bukan hanya sekedar kita melatih fisik kita saja, rohani pun harus kita latih. Seperti kita lihat ada sekolah-sekolah militer seperti TNI, Polri, bagaimana mereka dididik itu, dilatih fisiknya Bapak Ibu Saudara, siap membela bangsa dan negara. Dilatih keras setiap pagi, setiap jam. Latihan fisik, selain fisik mungkin ada hal-hal lain juga, ada materi-materi, tapi itulah yang namanya untuk siap menjadi tentara, untuk siap menjadi panutan bagi masyarakat, membela bangsa dan negara. Harus siap. Begitu juga kita melayani Tuhan, begitu juga kita sebagai hamba Tuhan, sebagai murid yang mau memberikan diri kita sepenuhnya untuk siap dididik, kita pun melatih kekuatan rohani kita. Saya juga pun Bapak Ibu Saudara, setelah saya beberapa minggu belajar dan berkomitmen mau lagi mengevaluasi diri ini, bagian-bagian mana lagi yang Tuhan yang harus saya latih, harus saya lakukan, menyenangkan hatimu Bapak. Percuma kalau saya pelayanan kesana kemari tapi tidak ada hasil, tidak menghasilkan buah. Aduh, saya benar-benar akhir-akhir ini kalau saya tidak menghasilkan buah menjadi berkat bagi orang-orang terkasih, orang-orang dekat saya. Rasanya saya dengan Tuhannya ini menganggap remeh. Dia yang menciptakan, Dia yang sudah menebus saya tidak melakukan dan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap ini sepele. Kesempatan yang sudah Tuhan berikan, berkat, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Coba kita renungkan kembali. Kita review lagi hidup kita ini. Kita ambil duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tanya Tuhan, aku mau Tuhan berbuah. Aku mau menghasilkan karya dalam hidupku ini Tuhan. Bagaimana cara Tuhan? Buat aku mengerti kehendak-Mu ini apa dalam kehidupanku. Jangan sampai kita menyiapkan waktu-waktu hari-hari kita dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Contohnya aja sikap hidup kita. Udah muluk-muluk dulu. Sikap hidup kita, perkataan, perbuatan, itu dulu. Itu dulu yang harus kita koreksi diri kita. Dari mana? Bagian mana? Tuhan itu sangat mendidik kita, itu sungguh luar biasa, unik Bapak Ibu Saudara. Kita bisa dididik melalui hamba Tuhan yang sudah dipercayakan Bapa untuk mendidik kita. Contohnya kemarin saya beberapa minggu yang lalu saya dididik Tuhan karena saya mau
Saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan, perjalanan pelayanan saya ini sudah sampai begini Tuhan. Saya tidak mau stuck di sini. Apalagi yang harus saya perbaiki ini Tuhan? Apa? Saya bertanya terus, tidak ada jawaban. Dan satu ketika saya ditegur oleh gembala saya. Gembala saya ini sangat unik sekali menegur saya. Saya anggap itu hal sepele, hal biasa saja bagi masyarakat umum. Ya, menganggap gampang lah. Ternyata saya pikirkan dan renungkan perkataan gembala saya. Saya renungkan, saya pikirkan beberapa hari. Oh iya benar Tuhan. Ini letak kesalahan saya. Ada satu ketidaktaatan. Aduh, memang sepele. Kadang kita melihat hal-hal yang besar, hal-hal kecil kita abaikan. Kalau di hadapan Tuhan kita mau dididik, itu sama. Tidak melihat hal besar, tidak melihat hal kecil, sama. Sama nilainya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mau dididik, saya mau merendahkan hati. Karena saya tahu, didikan itulah berkat bagi saya. Mau Tuhan, ini berkat. Ini ada suatu perubahan, ada renovasi, ada gairah lagi untuk menjalankan, melakukan tujuan hidup saya. Saya mau hidup kudus, berkenan. Ketika saya pulang, tidak bercacat dan tidak bercela, Bapak Ibu Saudara. Saya mau itu. Memang saya tahu jalannya, tidak singkat, melalui proses. Saya menjalani proses demi proses didikan Tuhan. Saya belajar mengendalikan emosi saya. Kadang-kadang kalau kita ditegur, aduh rasanya, gembala ini kurang kerjaankah? Hal-hal kecil-kecil saja diurus. Yang sampai sepele aja, aduh rasanya gemes. Tapi cepat saya sadar, iya Tuhan, ini berkat. Kadang saya dengan Tuhan tuh punya doa pribadi, punya hubungan pribadi. Saya tidak menemukan jawabannya. Jadi saya, bagaimana ini Tuhan? Saya bingung. Seketika saya duduk diam dan berbincang-bincang, saya belajar dan gembala. Saya banyak dibukakan kebenaran, pembaharuan budi dari gembala, mengajarkan begini-begini. Ini harus kamu lakukan. Iya baik. Saya mau Tuhan. Saya melawan ego saya. Setiap orang pasti yang namanya merasa sudah bisa ya sedikit dipakai, rasanya pasti ada menganggap remeh. Jangan menganggap remeh didikan, Bapak Ibu Saudara. Karena didikan Tuhan melalui hidup, persoalan, macam-macam cara Tuhan. Baik saya, Bapak Ibu Saudara pun, cara Tuhan itu unik mendidik kita. Saya dengan jalan saya begini, karakter saya begini, cara Tuhan mendidik saya. Karakter Bapak Ibu Saudara juga berbeda, dan cara Tuhan mendidik sesuai karakter Bapak Ibu Saudara. Sungguh indah didikan Tuhan. Jadi jangan menganggap remeh didikan Tuhan. Itu berkat sebenarnya. Membangun kita, membawa kita mencapai tujuan kedewasaan rohani kita. Menjadi seperti kami yang di sini dididik, aktivis-aktivis, bagaimana cara Tuhan mendewasakan kami. Banyak hal, tapi kami belajar dan mau. Sungguh kami berterima kasih ada satu gembala yang sampai saat ini yang mau memberi hidupnya, memberi nyawanya untuk kami, menasihati kami, mengajarkan kami. Saya selama pelayanan mendampingi beliau dan melihat bagaimana perjalanan pelayanan beliau. Saya mau belajar
dengan beliau, bagaimana ketaatannya dengan Tuhan, dan bagaimana dia tidak menyepelekan didikan Tuhan. Yaitu tadi hal-hal kecil, Bapak Ibu Saudara. Dalam kita menjalani kehidupan kekristenan, kita harus tahu tujuan akhir hidup kita. Jangan sampai kita tidak tahu ujung dari kehidupan ini. Kita harus memperkarakan hidup kita. Karena ada satu pujian yang sering dulu dinyanyikan waktu saya sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam dunia ada dua jalan, ada yang lebar, ada yang sempit. Mana kau pilih? Mau yang lebar, yang sempit? Yang lebar api, yang kecil Tuhan memberkati. Pujian ini sama-sama kita renungkan. Memang kadang itu lagu sekolah minggu, tapi maknanya, tujuannya dari pujian ini membawa kita, menyadarkan kita, ayo kita bertobat. Jangan sia-siakan waktu. Hari-hari jahat, semakin jahat. Kita tinggalkan keinginan-keinginan duniawi ini yang akan membinasakan kita. Kita ubah cara pandang, cara pikir kita. Jangan banyak waktu hari-hari terbuang dengan melihat berita-berita yang tidak membangun. Pada saat ini kan sedang rame di media sosial, TikTok, Wishing, macam-macam. Mari kita belajar menggunakan media-media elektronik kita dengan benar dan menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang terkasih kita. Di dalam media-media sosial ini juga banyak mengandung didikan. Kalau benar-benar kita mau, kita bisa share pengajaran-pengajaran, firman-firman Tuhan yang membangun, yang membangkitkan gairah-gairah. Jangan men-share hal macam-macam, ikut-ikutan. Lagi tren. Saya lihat banyak ibu-ibu, saya juga ibu-ibu. Sudah lupa diri, Bapak Ibu Saudara. Ikut tren TikTok lah, macam-macam yang saat ini, aplikasi-aplikasi yang sungguh-sungguh memang tidak menjadi berkat. Seharusnya kalau kita sebagai Kristen yang dewasa, kita bisa berpikir, bisa memilah hal yang baik dan hal yang tidak menjadi berkat dan tidak membangun. Jadi hendaklah kita renungkan bersama apa tindakan kita, respon kita, gerakan kita untuk mencapai tujuan hidup ini. Coba kita renungkan saat ini. Sudahkah kita menjadi berkat? Sudahkah nyanyian hidup kekristenan kita bisa dinikmati orang-orang terkasih, orang-orang terdekat? Saya pun Bapak Ibu Saudara saat ini belajar melatih itu. Melatih rohani saya. Melatih kehidupan yang kudus, suci dan berkenan. Memang kalau secara manusia pada umumnya sangat tidak mungkin hidup suci, kudus dan bercela dari berkat
perkataannya aja kita hayati. Sangat tidak mungkin. Tapi bisa saya lakukan. Saya bisa, kenapa Bapak Ibu juga tidak bisa? Saya akhir-akhir ini juga dituntut Tuhan, diajar Tuhan untuk melukis karyanya melalui kehidupan saya. Memang sakit, diproses, dididik, dipermalukan, dibuang gengsi saya. Itu tadi, saya mau dididik, mau diubah menjadi indah, menjadi bisa dinikmati. Buah dari pelayanan saya, buah saya mengikuti keteladanan Yesus, sempurna, serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan kebiasaan-kebiasaan hidup yang salah dan rusak secara mendetail. Kita harus tahu, kita harus minta dengan Tuhan, bagian yang rusak ini harus diperbaiki. Walaupun kita tidak tahu prosesnya, kita hanya berserah kepada Tuhan. Mau prosesnya pendek, panjang, ya suka-suka Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Sering saya mengamati teman-teman rohani saya juga berperilaku atau bersikap dengan Tuhan ini bukannya suka-suka Tuhan, melainkan suka-suka saya, suka-suka aku. Saya rasanya miris. Teman-teman rohani saya yang sudah lama bertumbuh, yang sudah lama banyak mengenal pelayanan, yang banyak mendengar dan belajar kebenaran firman, buah dari pelayanan mereka ini sampai di mana? Miris, Bapak Ibu Saudara. Saya miris. Tuhan, berilah mereka kesempatan untuk Engkau bukakan kebenaran, Engkau perbaharui budi pengerti, Engkau perbaharui pola pikir sesuai dengan kebenaran Injil ini. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur karena berada pada pelayanan ini dan sampai pada tingkat ini saya diberi pemahaman kebenaran yang benar-benar. Itu adalah buah kita mau taat dan mau dididik oleh Tuhan, mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita rendahkan hati, taat saja. Apa yang mau dididik Tuhan, mau itu ujian kehidupan, masalah yang namanya sekolah kehidupan, yang namanya kita sekolah, kita mau naik tingkat ya pasti ada ujian, pasti ada ulangan, ada tes-tesnya. Tidak mudah mencapai naik tingkat, naik kelas, tidak mudah. Tapi di dalam perjalanannya itu Bapak Ibu Saudara, kita pasti yang namanya kegagalan ada, pasti ada. Kegagalan pasti ada. Saya juga pernah meleset dan pernah gagal juga. Tapi ketika kita gagal, ayo kita cepat bangkit. Ayo cepat kita meresponi. Jangan kita terlena dalam persoalan kita, dalam ujian ini. Ya sudahlah, pasrah, tidak ada pergerakan, tidak ada gairah lagi. Ya sudah, ya kalau sudah begini ya beginilah. Ya udahlah, toh tidak ada semangat berjuang, tidak ada kemauan. Dan saya pun juga belajar Bapak Ibu Saudara. Aduh, berat sekali. Tapi mau banyak hal yang membuat saya tuh gagal. Tapi mau Tuhan, walaupun saya tertatih-tatih, saya tidak sempurna juga. Saya masih dalam didikan terus oleh Tuhan. Mari kita sama-sama
menyerahkan hidup kita, diri kita mau dididik Tuhan. Macam-macam cara Tuhan mendidik. Rendahkan hatimu, taat, hidup kudus tak bercacat dan bercela, menghasilkan karya indah, hasil dari buah pertobatan kita. Renungan kita pada Minggu Tengah ini membawa kita, menyadarkan kita bahwa proses kita mencapai kehidupan, tujuan hidup kita nanti tidaklah mudah. Tidaklah mudah untuk mencapai. Melalui proses kehidupan inilah kita dapat menyenangkan hati Bapa. Kita baca dari Filipi 3 ayat 10 sampai ke 11. Kita buka Alkitab kita bersama. Rasul Paulus di sini mengatakan dalam suratnya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini surat Paulus bagi jemaatnya tuh. Yang ia kehendaki ialah mengenal Bapa. Yang dia kehendaki mengenal sungguh-sungguh. Kita lihat perjalanannya, pelayanannya. Kita teladani bagaimana Rasul Paulus memberi nyawanya. Bagiku Kristus, hanya bagiku Kristus. Mari kita bersama berjuang mencapai tujuan hidup kita masing-masing. Dan nanti ketika kita pulang, kita dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan ini. Berkaryalah, lukislah hidup kita seperti pelukis melukis kanvas. Kita lukis lukisan hidup kita, agar lukisan ini dapat dinikmati orang-orang yang terkasih, orang-orang yang terdekat kita. Terlebih ketika kita pulang, Tuhan menjumpai kita. Lihatlah, ini anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita tundukkan berdoa. Bapa, kami mau berkomitmen lagi di hadapan-Mu. Kami mau mengoreksi kehidupan kami. Tiap hari, tiap detik, tiap waktu, tiap jam Tuhan, kami bersedia mau terus Engkau didik. Kami mau belajar taat. Walaupun dalam perjalanan didikan-Mu ini Tuhan kami jatuh bangun. Namun kami Tuhan mau tetap bangkit Tuhan, berjuang mengejar keselamatan kami. Engkau sudah memberikan kami anugerah-Mu. Bapa, kiranya Engkau berkenan menjumpai kami Tuhan. Terus mendidik kami melalui sekolah kehidupan kami. Terima kasih berkat pemeliharaan-Mu atas orang-orang terkasih kami. Orang-orang yang kami cintai Tuhan. Engkau selalu menyertai kehidupan kami sampai pada kesudahan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau melakukan kebenaran-Mu pada hari ini yang sudah kami terima. Ajar kami memahami maksud dan rencana kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat-berkat kebenaran-Mu. Dan kami mau melakukannya Tuhan. Dan menyukakan hati Bapa saja. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.